Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan menyelami sumber yang Anda bagikan, kutipan dari buku Inspired ya. Ya, betul. Kita mau coba gali nih, sebuah pertanyaan yang seringkali bikin agak frustrasi mungkin ya. Kenapa sih kok banyak banget produk teknologi gagal? Padahal kan dikerjakan oleh orang-orang pinter, niatnya juga baik. Ya, Misi kita kali ini adalah mengungkap akar penyebabnya berdasarkan wawasan dari sumber ini. Oke, siap? Mari kita mulai. ya, ini pertanyaan krusial banget. Dan sumber ini langsung menunjuk bahwa masalahnya itu seringkali bukan di kurangnya kerja keras loh. Tapi justru di proses dan asumsi fundamental yang keliru. Maksudnya asumsi yang keliru gimana tuh? Ya, dalam cara kita membangun produk teknologi itu. Yang menarik adalah bagaimana metode yang katakanlah dianggap standar, itu justru bisa menjauhkan kita dari kesuksesan yang diharapkan. Oke. Nah, salah satu kritik utama dalam sumber ini kan ditujukan pada model pengembangan yang sudah lama ada ya, sering disebut proses waterfall. Apa sebetulnya inti masalahnya di situ? Kok kesannya kayak resep kegagalan yang terstruktur gitu? Tepat sekali. Sumber ini menyoroti beberapa kelemahan fatal. Pertama, ide produk seringkali turun dari atas atau dari bagian bisnis, jadi bukan dari pemahaman mendalam soal masalah nyata pengguna. Oh, jadi nggak bottom up ya idenya? Kurang lebih begitu. Terus peran manajer produknya jadi sekedar pengumpul syarat, bukan sebagai penemu solusi. Nah ini kebalikan total dari manajemen produk modern kan? Iya, iya. Dan peran desain serta rekayasa seringkali baru dilibatkan belakangan gitu ya. Ini pasti eh, sangat membatasi kemungkinan solusi kreatif yang bisa muncul dong. Benar. Mereka masuk ketika banyak keputusan penting ya, bisa dibilang sudah terkunci. Sumber ini juga menggarisbawahi bagaimana metode agile yang harusnya lincah itu ya, Iya. seringkali hanya dipakai di tahap delivery atau pengiriman saja, bukan di seluruh proses penemuan ide dan validasinya. Jadi potensinya jadi nggak maksimal gitu. Oke, oke. Ada lagi nih, satu poin krusial yang diangkat. Fokus yang terlalu besar pada output atau apa yang dibuat, jadi kayak fitur A, fitur B gitu ya, Betul. bukannya outcome atau hasil bisnis apa yang ingin dicapai. Nah, ini yang katanya sering melahirkan proyek yatim piatu. Maksudnya gimana tuh? Ya, maksudnya produknya selesai dibuat, tapi ya gitu aja, nggak memberi dampak nyata ke bisnis atau pengguna. Selesai, ya selesai aja. Oke. Dan ini terkait erat dengan masalah berikutnya yang disorot sumber. Peta jalan produk atau produk roadmaps tradisional. Nah, ini menarik. Roadmap kan biasanya dianggap penting ya? Iya, walaupun kelihatannya logis untuk perencanaan, buku ini berargumen bahwa peta jalan model ini seringkali malah jadi semacam perangkap. Loh, perangkap gimana? Bukannya peta jalan penting untuk mengarahkan tim? Masalah utamanya, peta jalan itu sering dianggap sebagai janji atau komitmen yang kaku. Meskipun ya, kadang ada catatan kecil, bisa berubah. Tapi tetap aja, persepsinya komitmen. Oke. Nah, komitmen ini dibuat terlalu awal. Jauh sebelum idenya benar-benar diuji. Apakah pelanggan mau? Apakah bisa dibuat? Apakah menguntungkan? Lagi-lagi fokusnya jadi ke daftar fitur, output, bukan ke hasil bisnis, outcome yang ingin diraih. Wah, jadi intinya kita seperti berjanji akan membangun jembatan X gitu ya, sebelum tahu pasti apakah jembatan itu solusi terbaik, atau bahkan bisa dibangun di lokasi tersebut. Ini menyoroti beberapa kebenaran pahit yang disebutkan dalam sumber ya. Persis, sumber ini mengingatkan kita pada kenyataan yang sering diabaikan. Pertama, mungkin separuh dari ide awal kita itu nggak akan berhasil seperti yang dibayangkan. Setengahnya, sebanyak itu ya? Iya, entah karena nggak disukai pengguna, terlalu sulit dipakai, nggak layak secara teknis, atau ya nggak berkelanjutan bisnisnya. Wow, itu statistik yang cukup mengejutkan ya. Lalu yang kedua? Kedua, bahkan ide yang bagus pun biasanya butuh beberapa kali percobaan atau iterasi untuk benar-benar memberikan nilai bisnis yang diharapkan. Jadi, proses dari ide sampai menghasilkan uang, time to money, itu butuh waktu dan penyesuaian. Oke. Ini menunjukkan betapa berisikonya kalau kita mengunci komitmen pada ide spesifik di awal. Fokusnya seharusnya pada masalah bisnis yang ingin dipecahkan, bukan pada daftar fitur. Nah, ini yang mendasari pendekatan alternatif seperti Outcome-Based Roadmap atau sistem OKR.
Objectives and key results ya. Betul, yang fokusnya pada tujuan terukur. Sumber ini juga kalau nggak salah menekankan pentingnya tim yang berdaya, empowered teams itu ya, sebagai lawan dari model lama. Istilahnya menarik, tim misionaris, bukan tentara bayaran. Benar sekali, maksudnya mereka bukan sekedar pelaksana tugas yang ada di peta jalan, tapi diberi misi, diberi masalah untuk dipecahkan. Jadi mereka punya otonomi lebih gitu ya. Terbaik. Konsep kuncinya di sini adalah discovery dan delivery yang berkelanjutan. Penemuan dan pengiriman yang terus-menerus. Iya, jadi tim terus belajar, menguji asumsi, dan beradaptasi berdasarkan bukti nyata, bukan sekedar menjalankan rencana awal yang kaku itu. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari pembahasan kita hari ini, kegagalan produk itu seringkali masalahnya lebih sistemik ya. Bukan cuma soal idenya yang jelek. Bisa dibilang begitu. Proses tradisional dan alat seperti peta jalan konvensional itu bisa, tanpa sadar, menggiring kita ke arah kegagalan karena memaksa komitmen terlalu dini pada solusi yang ya belum terbukti. Ya, persis. Intinya adalah menerima ketidakpastian dalam pengembangan produk. Kita harus akui banyak ide awal itu gak akan berjalan mulus. Proses yang baik seharusnya merangkul ketidakpastian ini. Caranya, lewat penemuan, discovery, yang cepat dan iterasi. Bukan malah menguncinya dengan janji fitur di awal. Jadi perlu ada pergeseran pola pikir ya? Betul, pergeseran mendasar. Dari fokus pada output ke fokus pada outcome. Hasil akhir yang ingin dicapai. Nah, untuk Anda yang menyimak, wawasan dari sumber Inspired ini bisa jadi sangat relevan nih. Mungkin bisa membantu melihat proses pengembangan produk di tempat Anda dengan kacamata baru. Mengidentifikasi potensi jebakan yang mungkin mirip. Produk ini, praktik atau asumsi lama apa di lingkungan kerja Anda yang paling terasa menghambat kemampuan tim untuk benar-benar menemukan dan membangun produk yang berhasil? Pertanyaan bagus. Dan kalau sudah ketemu, apa kira-kira satu langkah kecil yang bisa mulai Anda lakukan untuk mengatasinya?